Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fahmi Azim dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan materi tentang stres, konflik, dan komunikasi organisasi. Stres dan konflik merupakan sebuah cerminan perilaku individu dan kelompok yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi secara keseluruhan. Perilaku organisasi mendasarkan diri terhadap apa yang dilakukan orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja dari organisasi, dan menyangkut pula mengenai aspek-aspek tingkah laku anggota dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Organisasi dapat memberikan pengaruh pada anggota dalam organisasi. Sebaliknya, mereka bisa mempengaruhi organisasi. Perilaku organisasi menekankan pada kemampuan memahami persoalan yang muncul dan menjelaskan secara nyata tindakan-tindakan pemecahan masalah. Fokus utama dari perilaku organisasi adalah pada perilaku atau tingkah laku organisasi dan bagaimana perilaku dari anggota-anggota organisasi mempengaruhi organisasi. Definisi stres. Stres merupakan sebuah tekanan yang terjadi pada diri seorang individu, baik itu berupa beban pekerjaan dan lain-lainnya, yang dapat membuat individu tersebut merasa terbebani dan keberatan untuk menyelesaikan berbagai macam kewajibannya. Oke, sekarang yang kedua ya. Yang kedua adalah strategi-strategi komunikasi dalam berorganisasi, bukan berkomunikasi. Jadi strategi-strategi komunikasi dalam berorganisasi itu sangat penting banget sih. Gimana caranya kita nyusun rencana kita untuk ngobrol sama komunikan kita dalam acara, bukan dalam acara ya, dalam formal ataupun non formal cara ngobrol ya. Terus kalau kita udah tahu nih kita nyusun strategi kayak gimana, ngobrol kayak gimana, kita perlu tahu juga jenis komunikasi yang bakal kita pakai nih. Yang pertama, ada jenis komunikasi vertikal. Kenapa jenis komunikasi vertikal? Jenis komunikasi vertikal itu yang dipakai sama misalkan contohnya ya, anggota dengan anggota lainnya. Itu tuh komunikasi vertikal yang sejajar, sejabatan. Itu komunikasi vertikal tuh. Yang kedua, jenis komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal itu atasan sama bawahan. Misalkan anggota sama ketua umum himpunan, misalkan. Itu kayak gitu tuh. Itu yang kedua, yang horizontal. Yang terakhir adalah komunikasi keluar nih. Komunikasi keluar ini kenapa dinamainnya itu lebih tepatnya karena ini udah keluar dari satu organisasi dia nih. Misalkan bos di perusahaan A ketemu dengan bos di perusahaan B. Mereka ketemu, ngobrol. Itu namanya komunikasi keluar antara si bos-bos perusahaan inilah. Kayak gitu, itu komunikasi keluar. Terus kalau kita udah tahu jenis komunikasi yang kita pakai, kita biar lebih efektif lagi komunikasinya itu kayak gimana sih? Ada caranya lagi nih. Yang pertama, mengenali karakteristik si komunikan kita. Kenapa kita perlu mengenali karakteristik mereka? Karena di sini kita harus tahu mereka senangnya kita ajak ngobrol apa, hal yang mereka suka, terus hal yang mereka tidak suka apa, terus kita ngajak ngobrol mereka seperti apa, cara ngomong kita seperti apa. Itu penting banget. Jadi kita cari tahu dulu lah karakteristik si komunikan kita. Nah, yang kedua, tipsnya adalah kalau misalkan kita udah tahu karakteristik mereka, pakai komunikasi prinsip dasar. Komunikasi prinsip dasar tuh kayak gimana sih? Jadi komunikasi prinsip dasar itu kayak sopan, santun, ramah tamah. Itu prinsip dasar komunikasi tuh. Itu kita gunain. Jadi misalkan kita udah tahu latar belakang mereka, kita tahu karakteristik mereka, kita langsung pakai prinsip dasar itu supaya mereka nyaman lah ngobrol sama kitanya sopan. Pasti mereka akan lebih sopan lagi kan, apalagi kita udah tahu karakteristik mereka tuh, jadi ngobrolnya nyambung lah. Terus yang ketiga ada berkomunikasi dengan baik. Kalau misalkan kita udah tahu karakter mereka, kita udah pakai prinsip dasar, yang ketiga adalah kita komunikasi dengan baik. Dengan baik tuh yang kayak gimana? Kita mengapresiasi pendapat mereka, kita menghargai pendapat mereka, kita memberikan mereka kebebasan berpendapat, kita ngebuat mereka nyaman ngobrol sama kita. Itu komunikasi dengan baik. Kita menghargai lah apa yang mereka omongin, terus kita ngasih waktu untuk mereka berbicara atas
apa yang mereka pikirkan tentang suatu hal misalkan. Itu komunikasi dengan baik. Terus yang keempat adalah menggunakan 3A. 3A apa sih? Attitude, attention, dan action. Apa sih itu? Jadi kayak gini. Misalkan kita ngomong bahwa perusahaan kita itu bergerak atas dasar kemanusiaan. Jangan perusahaan deh. Misalkan kita mau ngadain galang dana atau donasi yang lebih simpel di satu organisasi nih. Itu kita ngomong atas dasar kemanusiaan. Nah, kalau kita ngomong atas dasar kemanusiaan, tapi misalkan ada sekitar kita suka ngehujat, kita suka menjustifikasi, itu mereka nggak akan percaya tuh kalau kita galang dana atas dasar kemanusiaan. Karena yang udah kita aja nggak mencerminkan, ibaratnya itu 3A-nya. Kita harus mencerminkan atas apa yang mau kita lakuin. Itu dari 3A itu. Jadi actionnya seperti apa, attentional kayak gimana, attitude yang kita gunakan seperti apa, itu mempengaruhi banget di organisasi kita gitu. Strategi keempat dalam melakukan komunikasi organisasi adalah sebuah attitude, attention, dan action. Dengan memiliki strategi komunikasi 3A ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui komunikasi tersebut secara tidak langsung akan mendapatkan dukungan dari lawan bicara. Karena strategi 3A tersebut akan menunjukkan bahwa kita memiliki sikap, perhatian, dan tindakan yang sesuai dengan omongan kita. Sebagai contoh, jika kita ingin organisasi tersebut menjadi sebuah organisasi yang menebarkan perdamaian, tapi kita ketika berbicara saja sering menghujat orang, maka tidak mungkin organisasi yang kita pimpin menjadi organisasi yang menebarkan perdamaian. Strategi kelima adalah dengan mempelajari dan menggunakan seluruh saluran yang ada di dalam organisasi tersebut ketika melakukan komunikasi organisasi. Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat sekarang ini, maka strategi komunikasi yang digunakan juga harus mampu diaplikasikan melalui seluruh saluran komunikasi yang ada. Misalnya adalah dengan mempelajari cara untuk melakukan video call, cara mengetik atau menulis informasi atau pesan yang baik dan benar, serta mempelajari cara-cara berkomunikasi menggunakan beberapa saluran komunikasi dalam organisasi. Yang keenam, public relation. Hubungan yang baik antara setiap anggota organisasi serta hubungan publik atau public relation juga sangat dibutuhkan dalam komunikasi organisasi. Oleh karenanya, strategi yang akan diterapkan juga harus memperhatikan hal tersebut untuk menjaga hubungan yang baik dan sinergitas di antara setiap anggota organisasi maupun antar organisasi. Peran dari public relation juga akan sangat membantu untuk menciptakan citra organisasi yang baik. Oleh karena itu, setiap komunikasi organisasi yang dilakukan harus melihat dan memperhatikan hal ini. Yang ketujuh, sebelum melakukan komunikasi organisasi adalah melakukan tujuan ataupun target dari sebuah komunikasi yang akan dilakukan. Ketika tujuan itu sudah ditentukan, maka komunikasi organisasi yang dilakukan akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan ataupun target tersebut. Misalnya adalah ketika sebuah organisasi ini menciptakan kesan yang baik di mata masyarakat, maka komunikasi organisasi yang dilakukan akan selalu terfokus untuk mencari cara bagaimana agar organisasi tersebut mendapatkan kesan yang baik di mata masyarakat. Yang ke-8, menerapkan prinsip kekeluargaan. Ketika komunikasi organisasi sudah memiliki strategi yang satu ini, maka komunikasi tersebut dapat dipastikan tidak akan memiliki hambatan yang berarti, karena setiap anggota organisasi sudah merasa memiliki sebuah ikatan kekeluargaan. Strategi ini juga akan membuat komunikasi organisasi lebih santai dan lebih mencair. Terlebih lagi, komunikasi tersebut
akan memiliki dampak yang sangat positif untuk komunikasi yang sedang terjalin. Meskipun pada saat komunikasi terjadi perdebatan atau adu argumen, tapi debat dan adu argumen itu tidak akan mampu untuk membuat komunikasi organisasi yang berjalan menjadi terhenti karena sudah adanya ikatan kekeluargaan. Strategi komunikasi yang selanjutnya adalah berusaha untuk menciptakan sebuah komunikasi organisasi yang terbuka dan berusaha agar tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Ketika sebuah komunikasi memiliki keterbukaan, maka dengan sendirinya rasa dan tingkat kepercayaan antar anggota maupun antar pengurus akan tercipta dan terjaga dengan baik. Ketika kepercayaan tersebut sudah terbangun dan terjaga dengan baik, maka secara otomatis pula loyalitas antara anggota di dalam organisasi tersebut juga akan meningkat. Selain itu, profesionalitas di dalam setiap komunikasi juga akan menjadikan komunikasi mengesampingkan kepentingan pribadi dan akan mendahulukan kepentingan bersama. Yang ke-10, terstruktur dan bersemangat. Pesan yang disampaikan pada kegiatan berkomunikasi pada sebuah organisasi haruslah terstruktur dan baik dan benar, agar pada penerima pesan atau informasi tersebut dapat memahaminya dengan baik dan benar. Selain itu, usahakanlah untuk selalu memberikan informasi yang bersifat untuk menaikkan semangat dan motivasi anggota organisasi. Dengan begitu, penerima informasi juga tidak akan segan dan enggan untuk menjawab, mengikuti, dan memberikan masukan-masukan yang sangat penting di dalam sebuah komunikasi. Strategi komunikasi organisasi berikutnya yang harus diaplikasikan adalah dengan melibatkan seluruh anggota organisasi di dalam setiap kegiatan maupun komunikasi yang berlangsung. Partisipasi atau tingkat keterlibatan anggota organisasi akan memberikan sebuah tampilan mengenai keadaan sebuah organisasi. Jika partisipasi anggotanya sangat tinggi, maka organisasi tersebut dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. Begitu pula sebaliknya, ketika partisipasi anggota rendah, maka organisasi tersebut pula dipertanyakan kualitasnya. Dengan kata lain, tingkat partisipasi anggota organisasi di dalam komunikasi yang dilakukan akan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang ke-12, saling pengertian dan netral. Untuk mencapai sebuah komunikasi organisasi yang efektif, maka komunikasi tersebut harus memiliki sikap yang saling mengerti dan sikap yang netral atau tidak memihak siapapun. Jika strategi komunikasi yang satu ini diterapkan dengan baik, maka akan terjadi sebuah saling pengertian serta netralitas di antara setiap anggota organisasi. Contohnya adalah ketika misalnya ada suatu perdebatan ataupun hal-hal yang sedikit memanas di dalam organisasi, maka setiap anggota masih dapat mengontrol dirinya. Sikap saling pengertian ini sebenarnya masih sama dan berhubungan dengan konteks dengan poin yang ke-8, yaitu menerapkan prinsip dan kekeluargaan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu bagaimana strategi-strategi komunikatif yang dilakukan dalam berorganisasi. Selanjutnya yaitu ubah suasana komunikasi. Jika biasanya komunikasi organisasi dilakukan di kantor ataupun sekretariat organisasi, maka cobalah untuk mengubah suasana komunikasi dengan melakukan beberapa gebrakan seperti memindahkan lokasi komunikasi ataupun hal lain yang dapat mengubah suasana. Jadi maksud dari ubah suasana komunikasi ini yaitu sebagaimana jika keseharian kita melakukan praktek komunikasi dalam organisasi di sekretariat organisasi kita ataupun kantor kita, cobalah ubah atau pindahkan lokasi
komunikasi organisasi kita menjadi di lingkungan masyarakat ataupun di luar kantor atau sekretariat organisasi kita, seperti di taman ataupun di saung, ya pokoknya di lingkungan masyarakat, supaya komunikasi kita akan semakin santai, penuh canda, tawa, dan membuat komunikasi tersebut menjadi lebih berwarna. Selanjutnya yaitu tetapkan waktu berkomunikasi. Strategi komunikasi organisasi yang berikutnya adalah dengan melakukan penetapan terhadap waktu dilakukannya komunikasi tersebut. Dengan menetapkan waktu ataupun jadwal komunikasi, maka secara otomatis para pengurus dan anggota organisasi akan bersiap untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi maksud dari tetapkan waktu komunikasi ini yaitu sebelum kita mengadakan agenda, alangkah baiknya antara ketua dan anggota atau seluruh pengurus melakukan musyawarah untuk menetapkan waktu kapan dilaksanakan agenda tersebut, supaya seluruh pengurus dapat ikut serta dalam melaksanakan agenda yang telah dirancang oleh organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu mengatur komunikasi. Mengatur kegiatan komunikasi bukan hanya berhubungan dengan di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan apa yang dikomunikasikan. Lebih daripada itu, mengatur komunikasi yang kami maksud adalah menentukan siapa yang melakukan apa dan bagaimana orang tersebut melaksanakannya. Pengaturan ataupun strategi ini bisa diaplikasikan ketika sebuah organisasi ingin melakukan komunikasi dengan pemerintah misalnya. Maka untuk melakukan komunikasi tersebut, pengurus komunikasi biasanya akan mengatur orang-orang yang akan berbicara sesuai dengan kemampuannya. Sebagai contoh, misalnya saya mempunyai latar belakang pengetahuan hukum, akan berbicara mengenai hukum. Atau misalkan teman saya yang memiliki berlatar belakang olahraga, berbicara mengenai olahraga dan lain sebagainya. Jadi maksud dari mengatur komunikasi ini yaitu menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Jadi tidak menempatkan orang yang tidak dengan kemampuannya. Selanjutnya, menentukan anggaran. Setiap organisasi tentunya memiliki anggaran untuk operasional dan biaya yang lainnya. Oleh karena itu, strategi komunikasi organisasi juga harus mampu untuk menentukan anggaran komunikasi yang akan dilakukan. Menentukan anggaran komunikasi dengan tujuan yang baik adalah sebuah strategi yang sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang berjalan dengan baik. Jadi sebelum kita menjalankan organisasi, alangkah baiknya kita menyusun segala keperluan-keperluan khususnya di anggaran dana dengan menjumlahkan dari setiap proker itu atau program kerja itu pasti mempunyai anggaran dan kita jumlah dengan baik supaya aliran dana itu tersalurkan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu pengawasan dan evaluasi. Setelah semua strategi yang diterapkan, maka strategi terakhir yaitu melakukan pengawasan ketika komunikasi sedang terjadi. Pengawasan ini perlu untuk tetap menjaga komunikasi yang berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Begitu pula ketika komunikasi selesai dilaksanakan, maka lakukanlah evaluasi terhadap komunikasi yang sudah dilakukan tadi. Apakah komunikasi tersebut sudah sesuai dan sudah mencapai target yang diinginkan. Itu semua akan terjawab sewaktu evaluasi berjalan. Jadi pasti teman-teman yang pernah atau sedang berada dalam kegiatan organisasi pasti pernah merasakan yang namanya pengawasan dan evaluasi. Jadi pengawasan itu ketika terjadi praktik komunikasi dalam organisasi, kita melakukan pengawasan tuh selama praktik itu berjalan, dan setelah semua kegiatan praktik komunikasi selesai, nah kita mengadakan evaluasi. Tapi perlu diingat oleh teman-teman, evaluasi itu bukan ajang untuk
mencari kesalahan teman-teman kita atau mensalah-salahkan orang lain. Evaluasi itu ajang kita memperbaiki, mencari kekurangan, mencatat kekurangan yang ada yang telah kita laksanakan dalam kegiatan organisasi tersebut, supaya kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan tidak terulang apabila kita melakukan praktik komunikasi selanjutnya gitu. Lanjut yang ketiga. Yang pertama kan tadi kan definisi stres dan konflik dalam organisasi, yang kedua strategi komunikatif dalam organisasi. Nah, yang ketiga sekarang yaitu konflik dan proses antar kelompok. Konflik antar kelompok dalam organisasi yaitu konflik yang terjadi karena masing-masing kelompok memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing berupaya untuk mencapainya. Masalah ini terjadi karena pada saat kelompok-kelompok makin terikat dengan tujuan atau norma mereka sendiri. Mereka makin kompetitif satu sama lain dan berusaha mengacu aktivitas persaing mereka. Dan karenanya hal ini mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Contoh, dalam perusahaan terdapat departemen penjualan yang menginginkan penetapan harga rendah untuk menarik lebih banyak pelanggan. Sedangkan departemen produksi ingin menghendaki harga yang lebih tinggi karena sulitnya pembuatan dalam proses produksi. Dengan sudut pandangan yang berbeda inilah sehingga mereka sering menghadapi kesulitan untuk menyetujui program-program kegiatan. Jadi maksud dari konflik dan proses antar kelompok ini yaitu terjadi masing-masing keinginan antar kelompoknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai stres, konflik, dan komunikasi organisasi. Semoga apa yang disampaikan kelompok kami dapat dipahami oleh teman-teman semua, dan kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita kembali melaksanakan proses belajar mengajar dalam keadaan normal seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.